Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gesang Rinekso Gusti dari SD Kristen 4 Ebenezer Salatiga. Salatiga kota kecil yang indah di dekat kaki Gunung Merbabu. Hawanya sejuk, masyarakatnya ramah. Tapi kenapa ya kok namanya Salatiga? Hari ini saya akan memisahkannya bagi kita semua. Cerita ini diambil dari buku Legenda Salatiga yang akan saya ceritakan ulang dengan judul Salatiga, salahnya di mana? Kita ikuti ya ceritanya. Ceritane sawijining dina ana Adipati Semarang kang arane Ki Ageng Pandan Arang. Ki Pandan Arang sang Adipati Semarang. Tentu dia kaya ya, tetapi dia masih suka mencari untung dan cinta harta. Suatu hari dia berjalan ke pasar dan bertemu dengan pedagang alang-alang. Pedagang alang-alang itu mengenakan topi yang lebar. Kenapa ya kok topinya lebar? Ki Pandan Arang kemudian teringat kandang kudanya yang rusak. Dia perlu alang-alang untuk memperbaikinya. Dia pun mendatangi pedagang alang-alang itu. Paman, berapa harga semua alang-alangmu ini? Harganya 25 sen, Ki. Dia pun langsung membelinya alang-alang itu. Dalam hatinya, wah, alang-alang ini murah sekali. Tapi tolong sekalian bawakan alang-alang ini ke rumah saya ya. Baik, Ki. Dia pun memikul alang-alang dan pulang bersama ke Kadipaten. Sesampainya di Kadipaten, Ki Pandan Arang merasa kalau alang-alangnya masih kurang. Lalu dia memesan lagi. Paman, besok tolong bawakan saya alang-alang lagi ya. Baik, Ki. Besok akan saya bawakan, katanya sambil berpamitan. Kemudian Ki Pandan Arang memanggil pelayannya. Pelayan, kemari. Ini alang-alangnya tolong dijemur untuk perbaiki kandang kuda. Siap, Ki Ndoro. Akan saya jemur alang-alangnya. Ketika ikatan tali alang-alang itu dibuka, ia terkejut menemukan uang 25 sen di dalamnya. Ia pun langsung melaporkannya pada Ki Pandan Arang. Ini pasti uang pedagang alang-alang yang tadi. Wah, untung sekali dong aku hari ini. Aku dapat alang-alang secara gratis, pikir Ki Pandan Arang. Keesokan harinya, Ki Pandan Arang duduk di pendopo Kadipaten sambil mendengarkan kicauan burung piaraannya. Dia terkejut. Kamu, pagi sekali kamu sudah datang. Ternyata pedagang alang-alang sudah sampai untuk mengantarkan pesanan alang-alang. Sini duduk. Pagi sekali kamu datang. Rumahmu itu di mana sih? Rumah saya ada di Gunung Jabal Kaki. Dari gunung? Wow, jauh sekali. Apa kamu mondok di sekitar sini? Tidak, Ki. Kemarin saya pulang ke rumah. Ki Pandan Arang heran. Orang ini jauh-jauh berjalan, tapi hanya untuk uang 25 ketek. Tapi hati Ki Pandan Arang tidak tergerak sedikit pun untuk mengembalikan uang yang tertinggal milik si pedagang alang-alang kemarin. Dia hanya membayar alang-alang untuk alang-alang yang baru saja diantarkan. Nih, uang untuk alang-alangmu. Terima kasih. Jika diperkenankan, bolehkah hamba meminta tambahan lagi? Ki Pandan Arang marah mendengar permintaan pedagang alang-alang itu. Kemudian dia mengambil koin 1 sen dan melemparnya ke lantai. Tuh, ambil uang untukmu. Maaf,
Hamba tidak bisa menerima uang dengan cara kasar seperti ini. Kamu itu siapa? Orang miskin kok minta dihargai. Ambil aja uang itu kalau kamu mau uang. Hamba tidak mata duitan, Ki. Tapi kalau hanya harta, hamba bisa mendapatkannya dengan hanya sekali mencangkul. Hamba sudah bisa mendapatkan banyak emas. Kamu bohong. Coba buktikan. Kau bisa buktikan? Aku akan jadi muridmu. Baik. Bolehkah hamba meminjam cangkul? Plan, kemari. Tolong ambilkan cangkul. Cepat. Siap. Indra. Ini cangkulnya. Saat cangkul itu di tangan pedagang alang-alang, dia pun mencangkul tanah. Ketika dia angkatnya, bongkahan tanah itu berubah menjadi emas. Kipanan Arang sadar kalau orang ini bukanlah orang yang biasa. Siapa ya? Ketika topi yang menutupi wajahnya itu dibuka, ternyata Sunan Kalijogo. Kipanan Arang segera bersujud. Ampun Kanjeng Sunan, hamba bersalah. Tolong maafkanlah hamba. Baik, saya akan memaafkanmu kalau kamu bertobat. Hamba bertobat. Hamba siap berguru mengikuti Kanjeng Sunan. Kalau mau jadi muridku, susulah aku ke Gunung Jabalkan. Terus jalanlah ke selatan sampai kau temui pohon jati muda. Tapi jangan membawa bekal apapun. Baik Kanjeng Sunan, akan saya lakukan. Tiba-tiba Sunan Kalijogo menghilang. Kipanan Arang segera menceritakan kejadiannya pada istrinya. Dia berpamitan untuk pergi ke Gunung Jabalkan. Tapi istrinya ingin ikut. Kipanan Arang sudah melarangnya. Tapi istrinya terus memaksa supaya dia boleh ikut. Baik, kalau mau ikut syaratnya jangan membawa bekal apapun. Istrinya minta waktu untuk mempersiapkan diri. Dia masuk kamar dan mengambil tongkat bambu gadingnya. Diam-diam, tongkat bambu gading itu diisi dengan emas dan perhiasan. Mengetahui hal itu, Kipanan Arang kesal dan memutuskan untuk berjalan lebih dulu dan membiarkan istrinya tertinggal di belakang. Kipanan Arang memulai perjalanannya jauh. Setiap kali ia berhenti untuk beristirahat, ia menamakan tempat itu. Contohnya, ketika ia berhenti yang ke-9 kali, dia menamakan tempat itu Kesongo dan memutuskan untuk berjalan lagi. Tidak jauh dari Kesongo, saat ia berjalan, tiba-tiba, berhenti! Kamu Panan Arang yang pelit! Serahkan semua hartamu! Ada 2 orang penyamun yang menghadang. Saya tidak membawa harta apapun. Tapi kalau kalian mau harta, tunggu saja di sini. Istriku akan lewat. Ambillah tongkat bambu gadingnya. Di dalam tongkat itu ada banyak emas dan perhiasan. Tapi ingat, setelah kalian mendapatkannya, biarkan istriku menyusulku. Baik, tapi awas kalau kamu bohong. Tenang saja, istriku akan datang. Kemudian Kipanan Arang melanjutkan perjalanannya. Saat istrinya Nyipanan Arang lewat di tempat itu, dia dicekat dan direbutnya tongkat bambu gading. Ternyata banyak sekali emasnya dan juga perhiasan. Tapi kedua orang itu tidak mau melepaskan Nyipanan Arang. Nyipanan Arang berteriak, "Jangan lepaskan aku! Dasar kalian! Kalian seperti binatang saja!" Tiba-tiba, wajah kalian mengerikan. Kamu berwajah ular dan kamu berwajah kambing. Mbak, wajahku? Aduh, ampuni. Tolong kembalikan wajah kami seperti semula.
Tapi Nyipanan Arang tidak tahu bagaimana mengembalikan wajah mereka. Mereka sepakat untuk bersama menyusul Ki Panan Arang. Sementara Ki Panan Arang sampai pada sebuah sungai, ia berhenti. Wah, banyak sekali cacingnya di kali ini. Maka ia menamakan tempat itu Kali Cacing dan memutuskan untuk menyusul istrinya karena istrinya takut dengan cacing. Saat mereka bertemu, Ki Panan Arang terkejut melihat istrinya dikawal oleh 2 orang berkepala hewan. Mereka pun menceritakan kejadiannya kepada Ki Panan Arang. Maka Ki Panan Arang berkata, di tempat ini ada 3 orang mengaku salah. Yang pertama, istriku. Kamu sudah berjanji untuk tidak membawa bekal apapun, tapi kamu malah membawanya. Dan kalian juga seharusnya setelah mendapatkan emas dan perhiasan yang banyak, kalian membiarkan istriku menyusulku, tapi kalian malah menahannya. Maka sebagai peringatan, tempat ini kuberi nama Salatiga. Kebetulan di tempat itu ada 3 batu besar yang bertumpuk. Dalam bahasa Jawa, batu adalah selo. Selo yang berjumlah 3. Itulah asal-usul nama kota Salatiga. Apa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini? Cerita ini mengajarkan kita, 1. Mau mengakui kesalahan dan bertobat. 2. Jangan memandang segala sesuatu dengan harta, sebab ada nilai kehidupan yang lebih berharga dari harta, yaitu sikap saling menghargai. Mungkin itu sebabnya kota Salatiga menjadi kota paling toleran di Indonesia, karena hidup saling menghargai. Saya percaya di Nusantara ini ada banyak legenda yang mengajarkan kita nilai-nilai kehidupan. Kita bisa mempelajarinya dengan rajin membaca, karena membaca adalah jendela ilmu. Terima kasih sudah menyimak cerita saya. Dadah.